Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab di belakang, depan gak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil, baca semua. Hadratil manni ajaiba takifal uqulu dunaha wala tudrikul afhamu haqa'iqa maknuniha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya nur. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, inna allaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman lam yuhib walakin lam yu'tid din illa liman yuhib. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salam hormat kami sampaikan kepada seluruh yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat, wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para hujjaj hadir bersama kita, Al-Ustaz Sukanda, Kiai Haji Surahman, Al-Ustaz Ius, Al-Ustaz Sulaiman, Al-Ustaz Ma'sum, Al-Ustaz Rasidin, Kiai Haji Nasim, dan juga Kiai Haji Arman Hakim dan lain-lainnya. Juga tidak lupa salam hormat kepada rombongan saya, ada Ustadz Susanto, ada Ustadz Ade, ada Ustadz Nur, dan juga yang lain. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga peresmian Musholla Al-Barakah serta haul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan yang hadir dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat acara ini warga sini yang datang insyaallah tambah makmur, tambah berkah, insyaallah kelak dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini, cuaca bagus, semua yang hadir orang-orang baik insyaallah. Amin. Yang hadir dengan niat untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita meyakini insyaallah hadirnya kita merupakan tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat kita semua insyaallah. Hadirnya kita merupakan tanda-tanda Allah ridha kepada kita insyaallah. Mudah-mudahan kita juga kelak dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada malam hari ini
Nabi besar Muhammad SAW adalah mengapa kita harus mencintai Rasulullah, mengapa kita harus mengidolakan Rasulullah, dan mengapa kita harus rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa alasan yang insya Allah pada malam hari ini akan kami sampaikan, dengan tujuan setelah kita paparkan akan tambah mahabbah kita kepada Nabi, dan setelah kita paparkan tambah semangat mengikuti dan meneladani daripada kepribadian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alasan pertama dan yang utama mengapa kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW adalah karena Allah mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Allah begitu menyayangi dan sangat-sangat perhatian terhadap kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Contoh yang bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana cara Allah memanggil para nabi-nabi dan para rasul, dan bagaimana Allah memanggil kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan contoh yang lain, kita akan lihat bagaimana Allah mengingatkan kepada kita untuk menghormati Rasulullah, untuk menghargai Rasulullah. Kalau di dalam ayat Al-Quran kita melihat bagaimana Allah memanggil Nabi Adam, memanggil Nabi Nuh, memanggil Nabi Ibrahim, memanggil Nabi Yahya dengan panggilan-panggilan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Yahya khudil kitaba biquwah. Allah memanggil dengan panggilan nama saja, tetapi saat memanggil kekasihnya yang namanya Nabi besar Muhammad SAW, Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ini panggilan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk menghargai Rasulullah sepanjang ada Nabi besar Muhammad, sepanjang zaman, di mana Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasulullah SAW. Nggak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi, nggak boleh mengangkat suara di atas suaranya sang Rasul. Kita mengenal Sayyidina Umar bin Khattab, begitu dahsyatnya, begitu tegasnya. Sejak ayat ini turun, suara beliau sangat pelan, luar biasa, karena takut akan yang diturunkan ayat ini tertimpa pada pribadi beliau. Allah Ta'ala bukan saja mengatakan jangan sekali-kali kalian mengangkat suara di atas suara Nabi, Allah lengkapi ayat tersebut dengan kalimat, dan jangan sekali-kali kalian memanggil Nabi Muhammad seperti kalian memanggil satu sama lain. Dari cara memanggilnya saja Allah kasih tahu, kita panggil Nabi Muhammad dengan panggilan ta'zim, panggil Nabi Muhammad dengan panggilan yang mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Apa akibat orang yang berani mengangkat suara di atas suara Nabi? Apa akibat orang yang memanggil Nabi dengan panggilan sembarangan, tanpa ta'zim, tanpa penghormatan? Orang yang berani melanggar perintah Allah, larangan Allah yang dua ini, maka seluruh rangkaian amal ibadahnya sejak ia balik sampai saat itu digugurkan dan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min, naudzubillah min. Ini yang namanya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi alasan pertama kita mencintai Nabi, kenapa? Karena Allah mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Nabi lagi salat Isya di malam nisfu Sya'ban di Masjid Qiblatain. Di tengah-tengah salat Nabi baru merindukan, baru timbul perasaan rindu kepada Ka'bah. Allah respon, qaddara taqalluba wajhaka fis sama. Kami telah memerhatikan engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad baru menginginkan, baru perasaannya aja rindu sama Ka'bah, langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
langsung direspon oleh Allah Ta'ala. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ma'ara, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu dahsyatnya, bahwa kau baru saja mempunyai perasaan sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan cinta kita kepada Rasul. Amin ya Rabbal. Banyak sekali ayat-ayat yang bertaburan menuju kepada takzim kepada Rasulullah. Alasan yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW? Alasan yang kedua ini adalah mencintai Nabi merupakan kesempurnaan iman. Sayyidina Umar bin Khattab, ini ada yang kenal Sayyidina Umar bin Khattab gak nih? Warga daripada Ciparasi. Ada yang kenal Sayyidina Umar bin Khattab di sini? Pak? Pak, Ibu, Bu, kenal Sayyidina Umar bin Khattab gak, Bu? Hah? Gak ada yang kenal di sini, bagaimana nih? Sayyidina Umar bin Khattab seorang sahabat yang begitu tegas, yang Nabi memuji Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab sedang berjalan di satu tempat, ingin melintas di tempat yang lain, setan tahu Sayyidina Umar bin Khattab bakal melintas, Sayyidina Umar bin Khattab setan lebih memilih menghindar untuk berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jagoan luar biasa, wibawa luar biasa. Setan takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa sampai begitu? Karena Sayyidina Umar bin Khattab merupakan pribadi yang sangat takut sama Allah. Semakin takut seseorang kepada Allah, semakin setan takut kepada orang tersebut. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang suatu saat beliau ini didatangi oleh seseorang utusan dari negeri Mesir. Seraya memberikan informasi, hai Amirul Mukminin, ada masalah di negeri kami di Mesir. Sungai Nil tidak mau ngalir, minta tumbal. Ini kalau bicara tumbal-tumbal, masih ada sekarang orang tumbal-tumbal. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab sudah ada bab-bab seperti itu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, kenapa? Katanya Sungai Nil nggak mau ngalir kecuali minta tumbal anak perawan. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ambil kertas, ditulis min Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Hai Nil, wahai Sungai Nil, jika kau mengalir dengan kehendak Allah, maka mengalirlah. Tapi jika kau masih minta tumbal, maka aku Umar bin Khattab akan datang ke sana. Ini orang utusan di titik ini kamu lemparkan ke Sungai Nil. Akhirnya sampai di sana, yang Sungai Nil nggak bergerak-gerak, nggak mau mengalir. Saat kertas ini nyampe ke tempat tersebut atau ke sungai tersebut, langsung ngalir tuh sungai. Takut sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti ini orang imannya kuat luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka la habbun nas ilayya, kau adalah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku, melebihi cintaku kepada anak keturunanku, dan melebihi cintaku kepada sekian manusia. Tapi aku masih lebih cinta diriku dibanding engkau ya Rasulullah. Maka apa jawaban sang Nabi? Belum sempurna imanmu ya Umar, belum sempurna kekuatan imanmu ya Umar. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau menyampaikan, ya Rasulullah, innaka la habbun nas ilayya, kau adalah manusia yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada anakku, orang tuaku, sekian umat manusia. Bahkan saat ini kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri ya Rasulullah. Maka Nabi pun tersenyum seraya menyampaikan, al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu ya Umar. Ternyata sekelas Sayyidina Umar bin Khattab belum sempurna imannya sampai menempatkan Nabi Muhammad sebagai cinta pertamanya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih, tidak sempurna iman kalian sampai aku, kata Nabi,
merupakan cinta pertama baginya, melebihi cintanya kepada anak, orang tua, dan sekian manusia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alasan yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi? Karena mencintai Nabi Muhammad merupakan kesempurnaan iman. Alhamdulillahirabbil. Yang ketiga, kenapa kita mencintai Nabi Muhammad? Alasan yang ketiga ini menarik dan harus kita pahami dan kita harus resapi. Nabi Muhammad yang dimana kita wajib mencintainya, dikarenakan alasan ini merupakan alasan yang sangat istimewa buat kita. Kenapa kita mencintai Nabi? Alasannya adalah Nabi cinta sama kita begitu luar biasa. Kalau alasan pertama Allah cinta sama Nabi, alasan yang kedua cinta sama Nabi merupakan kesempurnaan iman. Alasan yang ketiga adalah karena Nabi mencintai kita semua. Alhamdulillahirabbil. Nah, sejauh mana sih cinta Nabi sama kita? Cukup kita lihat bagaimana sejarah Nabi, sejarah Rasul, sejarah sang Nabi yang satu ini. Ketika akhir hayatnya yang diucapkan adalah ummati, ummati, umatku, umatku. Dulu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu saat deketin Nabi. Suatu saat deketin Nabi. Katanya lamma ra'aituhu tiba nafsa. Saat aku melihat Nabi lagi enak diajak ngomong, lagi nyaman diajak ngomong, dideketin Nabi. Nah ini ibu-ibu pinter-pinter nih bu. Kalau mau minta, mau deketin suami, lihat dulu keadaannya. Kalau lagi enak, deketin. Kalau lagi keringetan, lagi ini, hati-hati baik-baik, jangan salah ngomong nantinya. Nabi SAW didekati sama Siti Aisyah. Saat aku melihat Nabi lagi santai, nyaman, aku mendekati sang Rasul. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, doakan aku. Ya Rasulullah, doakan aku. Ini seorang istri minta doa sama suami. Ini yang minta doa Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Yang dimintain doa adalah Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasul, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Kira-kira kalau nggak dimintain doa, didoain nggak sama Nabi? Didoain nggak sama Nabi? Didoain. Akhirnya Siti Aisyah saat meminta, Nabi mengatakan, kau mau doa dariku? Tentu ya Rasulullah. Nabi angkat tangan, Allahumma gfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asrarat. Ya Allah, ampunin Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Lalu Nabi tersenyum, tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, asrarti, kamu kira nggak saya doain? Kata Siti Aisyah, gimana nggak girang ya Rasulullah, yang doakan adalah engkau ya Rasulullah. Ya Aisyah, ketahuilah, ini adalah doaku terhadap umatku setiap habis sholat. Setiap habis sholat Nabi doain kita semua. Bukan setiap hari, setiap habis sholat. Saya mau tanya nih, jujur nih yang hadir di sini, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, tapi jawab yang jujur. Doain anak kapan? Kapan mau doain anak? Hah? Kalau mau testing doang, ya. Kalau mau ulangan doang baru didoain. Kalau nggak ada ulangan didoain ya. Kadang-kadang lupa, begitu ya. Nabi nggak pernah lupa. Nabi setiap habis sholat doain umatnya. Nabi bukan setiap habis sholat lima waktu, tapi setiap sholat. Artinya Nabi sepanjang waktu kerjanya sholat. Qiyamul lail itu buat Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di malam hari Nabi diperintahkan Allah untuk tahajud. Kalau habis salam, Allahumma ya Allah ampuni umatku, Allahumma ya Allah maafkan kesalahan umatku. Itu doa yang selalu dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perhatian, Nabi begitu dahsyat mencintai kita. Nanti kita akan merasakan. Ini kita hadir maulid di sini nih, alhamdulillah. Tadi saya dengar dari Ustaz Susanto berangkat, Bib, insya Allah keluar dari tol 2 jam nyampe. Nggak tahu 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak tahu, nyampe juga sih, alhamdulillah. Ya, saya dan rombongan alhamdulillah hanya minta ridho dari Allah.
Kita meyakini ma min syajarin wala hajarin, tidak ada dedaunan yang dilintasi atau bebatuan yang dilintasi saat kita mendatangi kebaikan, berkumpul silaturahmi, ta'lim muta'allim, kecuali bebatuan dan dedaunan tersebut istighfar buat kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi yang paling banyak pahala kita nih orang Jakarta. Alhamdulillah Rabbil. Mudah-mudahan doa kita diijabah insyaallah, dakwah kita diijabah Allah insya. Nah, Nabi begitu cinta sama kita sehingga dalam akhir hayatnya disebutkan umatku. Ketika dia mau meninggal disebutkan umatku. Ada hadis yang menarik. Idza asaba min ummati syaukah, kalau ada dari umatku kena duri, maka aku ikut merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Itu namanya rauf. Rauf itu artinya Nabi itu nggak tegaan, ngerasain penderitaan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita akan rasakan nih berkah ngumpul kayak begini, majelis maulid kayak begini, ya, dengan tujuan luar biasa, peresmian musalla dan juga syekh Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini nggak sembarangan. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani doanya mustajab, nggak sembarangan. Beliau pernah didatangi oleh seseorang muridnya. Hai Tuan Guru, ada orang meninggal, kesian. Kenapa? Diazab di alam kubur. Maka beliau Tuan Guru bertanya kepada muridnya, coba perhatikan, apakah dia pernah ngaji majelis, ikut majelis? Nggak pernah Tuan Guru. Apakah pernah ngelihat murid-muridku? Belum pernah Tuan Guru. Ditanya apakah pernah ngelihat sekali aja? Nggak pernah Tuan Guru. Hanya saja beliau pernah terkena debu-debu daripada kuda tunggangan murid-muridmu, wahai Tuan Guru. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ngangkat tangan, ya Rabb, berkat debu-debu yang terkena dari pasir daripada kaki-kaki kuda dari muridku, angkat azab orang ini ya Allah. Seketika itu azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jailani doa mustajab? Karena dahsyatnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelak nanti kalau kita sudah nggak ada umur, kita akan merasakan nikmatnya perkumpulan seperti ini. Ada satu hadis yang dimana Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi yaumil qiyamah. Kondisi keadaan yaumil qiyamah ini luar biasa. Ada satu kitab namanya kitab Al-Umdah Syarah Burdah, karya Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ini ada dua, pakar fikih, ada pakar hadis. Al-Asqalani pakar hadis, Al-Haytami pakar fikih. Beliau mensyarahkan tentang bagaimana cerita tentang bait burdah, di mana tadi saya dengar di sini di kampung ini atau di masyarakat sini suka baca burdah ya. Alhamdulillah, burdah itu nggak sembarangan. Burdah itu azim, agung. Saat beliau mensyarahkan waqas sirati wa kal mizani ma'dilatan, beliau bercerita tentang jembatan Siratal Mustaqim. Ada seseorang muslim, banyak dosa, jarang sholat, tapi meninggalnya dalam keadaan beriman. Sedang mau nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Ini orang yang nyebrang nggak sembarangan. Nabi menggambarkan waminhum man yamshi kal barq, yang nyebrang nanti kayak petir, yang nyebrang kayak kuda kencang, yang nyebrang macam-macam karakter. Nah, kebetulan muslim ini sedang mau nyebrang, dia nggak mampu berlari, nggak mampu berjalan, baru berjalan sudah hampir tersungkur, bahkan bergelantungan. Di bawahnya nih api jahanam bergelora, siap memakan daripada jasad-jasad manusia yang melintas tempat tersebut. Tapi ketika hampir terjatuh, tiba-tiba ada secercah cahaya yang menangkap tubuh muslim ini, diantar sampai ke tujuan. Sampai di tujuan, muslim ini bertanya kepada cahaya tersebut, man anta, siapa engkau yang telah menyelamatkan nyawaku dan hidupku? Aku adalah satu salawat yang pernah kau baca di alam dunia. Satu salawat kalau kita baca, Allah ciptakan malaikat yang nanti nolongin kita di padang mahsyar. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, di sini dibaca Maulid Nabi Muhammad kemarin. Mudah-mudahan berkat Maulid tersebut semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu. Nanti Nabi akan bertugas di padang mahsyar, adalah tugas yang paling berat yang dimana ditampung oleh Nabi. Setiap orang yang nyebrang jembatan Siratal Mustaqim, Nabi sudah menanti di tempat tujuan.
Nabi hanya mengangkat tangan terus. Setiap kita yang nyebrang, Nabi angkat tangan. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, umatku mau nyebrang, selamatin ya Rabb, selamatin ya Rabb. Itu doanya Nabi. Nggak kenal yang mana, nggak kenal semua. Nabi, ini umatku, aku mau minta sama Allah. Kenapa? Karena Nabi ini dapat kebebasan mutlak dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kebebasan yang sangat luar biasa. Yawma yaqumur ruh wal malaikatu safan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Hari di mana orang, semua makhluk berdiri di hadapan Allah, termasuk malaikat Jibril. La yatakallamun illa man adina lahu. Nggak ada yang boleh bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nabi dikasih izin. Nabi ini didatangi oleh semua umat, lalu Nabi sujud di bawah arsy, minta. Akhirnya Allah mengangkat, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, isfa tu syafa, kasih syafaat yang kau kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat syafaat dari Nabi, insyaallah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dari itu ayo pertahankan ini maulid Nabi, ayo mudah-mudahan tumbuh mahabbah di hati kita. Nabi menyampaikan ada salah satu hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini kalau kita jalanin, insya Allah ini kampung tambah berkah, insya Allah. Ini masyarakat tambah makmur, insya Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, hamamtu, aku ingin sekali, an unzilal bala, untuk aku turunkan bencana. Walakin, tetapi masih ada hamba-hambaku yang memakmurkan rumah-rumahku. Ini patokan pertama. Kalau kita makmurkan rumah Allah, baik masjid ataupun musola, dan kebetulan malam ini ada peresmian musola Al-Barakah, kita makmurkan Al-Barakah di sekitar sini. Yang dekat masjid, makmurkan masjid. Kalau ada hamba Allah memakmurkan masjid, musola, Allah itu tadinya menurunkan bala bencana, aku gugurkan, kata Allah. Aku urungkan, aku batalkan, karena masih ada dari hamba-hambaku yang memakmurkan rumah-rumahku. Yang kedua, masih banyak orang istighfar menjelang sholat subuh. Masih banyak orang-orang tua beristighfar menjelang subuh. Dan yang ketiga, al-mutahabuna fiyya, masih banyak orang yang bersahabat, berukhuwah di jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita makmurkan masjid, ibadah menjelang subuh, khususnya istighfar. Dan yang ketiga, bersahabat begini nih. Ini kumpul bersahabat, tua, muda, laki, perempuan, kecil, besar, semua nyatu bersahabat, berukhuwah, bersaudara di jalan Allah. Pasti kampung ini tambah berkah, insya. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kehilafan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Orang-orang tua kami masih hidup, panjangkan umur usia mereka, ya Allah. Panjangkan usia mereka dalam taat kepadamu, ya Allah. Panjangkan usia guru-guru kami dalam istiqamah membimbing kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Orang-orang tua kami yang telah kau panggil ke hadiratmu, ya Allah, jadikan alam kubur mereka taman-taman surgamu, ya Allah. Jadikan pahala yang kami dapatkan malam hari ini kami sampaikan kepada mereka semua, ya Allah, sehingga alam kubur mereka menjadi taman surgamu, ya Allah. Ya Allah Karim, mulai malam hari ini kami bertekad, ya Allah, tidak ada lagi di antara anggota keluarga kami yang meninggalkan sholat, ya Allah. Tidak ada lagi anggota warga ini yang meninggalkan sholat, ya Allah. Jadikanlah penduduk kampung ini penduduk yang rajin sholat ibadah kepadamu, ya Allah, sehingga keberkahan akan menyelimuti mereka selalu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Majlis-majlis ilmu yang telah ditekankan dan ditetapkan guru kami di tempat ini, ya Allah, makmurkan majlis-majlis mereka, ya Allah. Jadikan yang hadir di tempat ini rajin ngaji, rajin hadir ke majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim.
Setiap kami punya usaha, punya kebutuhan dan yang lain sebagainya ya Allah. Makmurkan usaha kami semua ya Allah. Lancarkan perdagangan kami ya Allah. Lancarkan pertanian daripada warga sini ya Allah, sehingga pertanian mereka tambah makmur yang kami dan mereka gunakan untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah, sucikan pikiran kami ya Allah, berkahi sisa hidup kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Akhirkan jadi ucapan kami ya Allah, dan jadikan akhir ucapan kami saat kami meninggalkan alam dunia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Wafatkan kami sekali lagi dalam husnul khatimah. Jadikanlah alam kubur kami kelak menjadi taman surga-surga-Mu ya Allah. Dan ya Allah ya Rabbana ya Karim, kelak bangkitkan kami bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya Rasulullah, bersama para keluarganya Rasulullah, bersama para pecinta Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, masukkan kami ke dalam surga Firdaus-Mu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kami pernah mendengar hadis qudsi yang berasal dari lisan suci Nabi-Mu ya Allah. Jika hamba-Mu mengangkat tangan Kau malu menolak doa-doa kami, maka kami mengangkat tangan kami Allah, meminta semua rangkaian doa-doa kami yang kami panjatkan dan yang belum kami panjatkan, yang Kau mengetahui setiap hajat dari kami ya Allah. Kabulkan semuanya ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa-doa keluarga kami ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Lancarkan usia kami ya Allah dalam taat kepada-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, wa barakatan fil umur, wa sihatan fil jasad, wa sihatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan inda hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Allahumma barik lana fi auladina wa la tudurruhum, wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, waj'alna lil hadirin wal hadirat min khiyari ummati nabiyika Muhammad. Mari sama-sama kita baca salawat badriyah. Semua mengangkat suara, kita baca salawat badriyah. Mudah-mudahan dengan salawat ini semua kita, semua dari keluarga kita dan anak kita, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Suaranya agak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah. Semua angkat suara, ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Salatullah Habibillah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salli bil ummah minal afati
salatullah salamullah ala yasin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, irham ummat sayyidina Muhammad, unsur ummat sayyidina Muhammad, ujbur ummat sayyidina Muhammad, ustur ummat sayyidina Muhammad, ishfi amrat ummat sayyidina Muhammad, waj'al al-hadirin hadirat min khiyari ummati Nabi Muhammad. Kita bacakan Fatihah khususnya buat daripada warga sini, khususnya para panitia yang telah membantu yang mensukseskan acara ini. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kampung ini tambah berkah insyaallah, tambah makmur insyaallah. Al-Fatihah. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatin minal fitani bi jahi tuha rasul bi jahi tuha rasul bi jahi tuha rasul jutrabana bil qabul wa hablana kulla sul rabbi istajib li amin. Dawahum fiya subhanakallahumma wa tahiyatum fiya salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan ada yang bangun, sebentar lagi Kiai akan memberikan nasihat kepada kita. Kami mohon pamit kepada semuanya, tolong jangan ada yang bangun. Ya, kami mohon doa. Kami akan kembali ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.